Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, sekali lagi kita arahkan, kita fokuskan lagi pikiran kita, hati kita. Setelah sebelumnya kita diizinkan untuk menyembah, memuji Allah yang besar, kini saatnya oleh karena anugerah Tuhan kita diizinkan untuk mendengarkan sabdanya. Ini sebagai bukti daripada pemeliharaan Allah dan kebaikan Allah di dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan, saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus sebagai penolong, biarlah Engkau menolong kami untuk memampukan dapat menangkap isi daripada hati-Mu. Sehingga dari pemberitaan ini Tuhan, nantinya akan ada komitmen baru, akan ada pertobatan dalam kehidupan kami. Dan kami siap berjalan bersama dengan Engkau di zaman yang semakin susah ini Tuhan. Terima kasih Allah, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Yes, gitu kalau tentara-tentara. Semangat pagi gitu. Pagi. Yes. Terima kasih teman-teman. Musiknya luar biasa pagi hari ini. Worship leadernya semangat juga. Ya. Apalagi kalau besar malah lebih semangat lagi mungkin. Baik. Ya, ini biar di posisi masing-masing dulu karena ini kebenaran firman Tuhan. Ini sabda yang ingin kita pelajari bersama Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita untuk mengambil tema khususnya seperti yang kami informasikan di grup maupun di medsos kita, di Facebook, di Instagram, di TikTok pun ada kalau nggak salah itu. Ya. Bahwa tema kita untuk pagi hari ini itu beriman di masa susah. Hari-hari ini masa susah enggak teman-teman? Amin ya. Dan kedepannya akan semakin susah atau semakin gampang? Loh, amin, ini pertanyaan saya semakin susah atau semakin gampang? Semakin susah. Ya. Dan saya setuju dengan hal itu. Karena firman Tuhan mengatakan saudara di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di situ dikatakan kan seperti itu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar temennya susah. Ya, masih tetanggaan. Wes, pokoknya Anda setuju aja sudah. Daripada nanti kita buka KBBI kan begitu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang susah, saudara. Dan ini firman Tuhan, siapapun yang menjadi pemimpin di dalam negara kita, siapapun yang mengelola bangsa ini, ya, nanti ujung-ujungnya masa kesukaran akan dialami. Karena ini firman Tuhan. Apa maksudnya? Karena disinilah masa-masa penampian itu, disinilah masa-masa pemurnian itu, saudara. Dan setiap zaman memang punya kesusahan masing-masing. Tetapi saudara perhatikan, kalau kita bandingkan tahun ini dengan mungkin 600 tahun yang lalu, kalau kerajaan Majapahit itu tahun berapa ya? 13 atau 16 yang masih sekolah itu. Ya. Itu kan belum ada mobil, belum ada HP. Ya. Artinya kehidupan waktu itu dengan hari ini susah mana Bapak Ibu? Padahal sekarang sudah ada HP, komunikasi gampang, ya toh? Terus kita mau kemana-mana lebih cepat. Kalau dulu ke Jakarta kita mungkin 1 minggu lewat kapal apa itu? Itu apa kapal penumpang ini? Elni, saya nggak pernah naik itu jadi Ladobar apa itu? Labobar, ya. Sekarang paling kita tinggal kalau ke Jakarta 6 jam, 5 jam lebih sedikit itu sudah ada yang direct, yang langsung, lebih gampang. Ya. Kita menghubungi keluarga di kampung pun kalau dulu surat harus berminggu-minggu itu pun kalau nyampe. Ya. Betul? Kita ngomong bahwa puji Tuhan anak sudah lahir ini gini-gini, suratnya sudah 3 bulan baru nyampe, anak sudah 3 bulan ini. Dan sekarang kita komunikasi lebih gampang. Kita mau anak mau lahiran kita doakan ya ini
istri ini sudah mau melahirkan, tolong bantu dalam doa, kita bisa video call, berdoa langsung di situ. Lebih gampang seharusnya hidup ya, tapi kenapa hidup kok lebih lebih susah daripada zaman-zaman dulu? Tahu nggak penyebabnya Bapak Ibu? Sebenarnya lebih gampang loh, betul? Sekarang saya khotbah nggak begitu banyak teriak karena ada, coba nggak ada ini, ya saya mungkin akan lebih teriak lagi. Pemain musik juga begitu. Ya. Ada alat-alat sebenarnya lebih gampang. Tetapi kenapa kita di dalam hidup ini kok justru semakin hari semakin susah? Karena firman Tuhan ini saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Atau kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau kita membaca kitab-kitab Wahyu saudara. Ya, di sana sesuatu yang pada waktu ditulis itu sebenarnya kayaknya tidak mungkin. Tapi kita bisa melihat hari-hari ini, apa yang tertulis di kitab Wahyu itu bisa terjadi. Ya saudara, kita bisa melihat di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu saya bacakan ya. Wahyu 13 ayat 15 sampai 17 begini. Di situ enggak ada. Ya, itu situasi dunia saat ini. Wahyu 13 ayat 15-17. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu adalah atau bilangan namanya. Ketika Yohanes menulis penglihatan ini saudara, dia itu tidak mengenal robot. Robot itu sebenarnya nggak ada di zaman dia. Ketika dia melihat bahwa patung, seolah-olah patung itu dia bisa bergerak, dia bisa berbicara, ya bahasanya seperti ini. Tapi hari ini kita bisa melihat ya bahwa manusia bisa menciptakan robot dan itu bisa berbicara, betul? Kapan hari saya waktu khotbah saya sampaikan itu di Jepang. Bagaimana di dalam suatu wihara ya, dia menyembah robot karena dianggap bahwa robot ini murni hatinya dan robot ini tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya memang tidak ada kebohongan karena sudah diprogram untuk berbicara seperti itu. Ya, yang bohong enggaknya ya pemprogramnya kan begitu aja nanti. Tetapi itu yang terjadi saudara, bahwa di dalam penulisan Yohanes ketika dia menulis, dia tidak mengerti. Dia tidak, apakah ini robot? Mungkin namanya tidak seperti itu. Ya tahu pada waktu itu bahwa ada patung ya, patungnya kaisar, biasanya dia sudah lihat patung-patung yang ada, patung dewa-dewa, yaitu tetapi kok ini bisa berbicara, kok ini bisa mengeluarkan suara, dan itulah yang saat ini terjadi saudara. Bahwa penggenapan satu persatu ya itu sedang terjadi, dan kalau kita melihat dari masuknya tahun 2020 begitu cepat perubahan yang terjadi saudara. Betul? Ya. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang nanti akan dikasih tanda. Entah itu chip atau apa, yang jelas di Alkitab dikatakan di sini ada tanda, dan itu diberikan orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya, orang merdeka, artinya bos-bos maupun karyawan, ya, semuanya akan dikasih tanda. Dan kegunaan dari tanda ini adalah untuk beraktivitas. Kegunaan dari tanda ini adalah untuk memudahkan apa? Mereka melakukan kegiatan perekonomian. Ya, melakukan kegiatan perjalanan. Dan kita bisa melihat saudara bahwa hari-hari ini itu sudah tergenapi satu persatu. Hanya kemarin saya diskusi dengan Bunda Siska, sekarang pengendali utama masih belum ada. Masih masing-masing negara dengan kebijakan masing-masing, ya, masih masing-masing institusi. Tapi percayalah bahwa nanti suatu saat yang sudah ditentukan Allah, akan ada satu kekuasaan yang akan memegang itu. Dan mereka akan membuat suatu peraturan bahwa kalau kau nggak ngikutin saya, tak nonaktifkan semua yang ada di dalam dirimu. Kalau seperti itu, apakah kita siap? Ya. Ketika kita mau makan, mie mandala sudah dikurangi dengan nggak boleh pakai, misalkan nanti nggak boleh pakai uang tunai, harus pakai
eh, kartu dan itu dinonaktifkan, akhirnya ngutang ya. Jadi saudara, seperti ini situasi dunia saudara. COVID, saya ambil suatu contoh yang heboh sekarang di Singapura, bahwa itu sudah bukan dianggap pandemi, tetapi dianggap endemi, atau penyakit biasa seperti flu. Dan banyak orang Indonesia mengatakan bahwa, oh Singapura hebat, ini gini-gini. Saudara, jangan disamakan dengan di Indonesia. Di Indonesia, di Singapura warganya tertib. Ya. Tetapi ketahuilah Singapura menggunakan statement seperti ini saudara, sebenarnya kalau ini pemikiran saya, mudah-mudahan salah. Singapura sudah tidak memiliki uang lagi untuk menghadapi pandemi ini. Karena 1-2 tahun ini sepi. Ya. Artinya apa? Bahwa untuk kesehatan masyarakat pandemi diserahkan ke pribadi masing-masing. Jadi jangan iri loh dengan Singapura, harusnya kita bersyukur dengan Indonesia. Karena masih dipandang pandemi. Artinya apa? Kalau kita masuk dalam karantina masih dibiayai negara. Kalau negara Indonesia ini membuat statement bahwa COVID-19 bukan pandemi tetapi endemi, artinya dianggap seperti batuk biasa. Ada nggak teman-teman yang batuk biasa, yang flu yang biasa ditanggung negara, kecuali BPJS ya? Ditanggung sendiri saudara, periksa-periksa sendiri. Tetapi sekarang masih dibiayai oleh negara. Ya. Piala Euro saudara, Piala Euro Eropa ini. Saya membaca sih baru tahu kemarin ketika menyiapkan ini, ternyata ini dilakukan di 11 kota, di 11 negara ya. Tidak di biasanya kalau piala-piala begini kan dilakukan di satu negara, beberapa kota kan begitu. Ternyata ini dilakukan di 11 kota dengan 11 negara. Ya. Dan Bapak Ibu bisa ketahui orang yang bisa masuk ke sana, ya setelah saya membaca berita adalah orang-orang yang bisa atau salah satunya menunjukkan kartu vaksin. Kalau nggak ada kartu vaksin, nggak boleh masuk nonton. Makanya informasi ini diinformasikan jauh-jauh hari ketika orang lebih mendingan aku vaksin daripada nggak bisa nonton bola langsung. Akhirnya di Eropa yang menjadi bagian beberapa kota menjadi tuan rumah, masyarakatnya berbondong-bondong untuk divaksin. Mereka nggak tahu vaksin dari apa, yang jelas pokoknya ketika habis divaksin ada namanya kartu dan nanti aku bisa nonton bola. Ini orang-orang Eropa saudara. Bahwa hanya untuk sesuatu dia nggak berpikir vaksin dari apa. Kalau Indonesia pinter-pinter orangnya ya. Dilihat dari sudut pandang agama, di sudut dari Alkitab yang katanya ada chip lah di dalamnya cairan itu ya. Sah-sah saja sih orang berpendapat ya. Tetapi selama yang berwenang artinya bahwa Badan POM masih mengatakan bahwa aman ya sudahlah, percaya saja kan begitu. Mereka yang mengadakan uji ilmiah. Kalau kita mengadakan uji Alkitab, ya, dan dokter-dokter GBI pun mengatakan bahwa vaksin ini aman. Ketua Sinode GBI pun mengatakan bahwa ini vaksin adalah bentuk daripada jawaban doa-doa dari orang-orang percaya. Seperti halnya ketika polio, ketika flu Spanyol dulu, ya orang-orang berdoa dan disuntik dengan vaksin dan itu bisa sembuh. Terlepas daripada ada barcode atau apa, itulah yang namanya sistem sekarang. Mau mengendalikan, nah ini memang Alkitab saudara. Ya, jadi seperti itu. Politik saudara. Ini politik ini biasanya sentralnya bukan di Amerika loh ya. Dunia ini politiknya di mana saudara sentralnya? Israel saudara. Bukan Amerika dan Cina. Di Israel ada pergantian Perdana Menteri. Benjamin Netanyahu diganti dengan Naftali Bennett. Orang-orang menyambut bahwa Naftali Bennett ini bagus, tetapi saya melihat, saya ini penasaran, ini siapa sih profilnya? Ada statementnya dia begini, saya kalau berkuasa, ini beberapa tahun yang lalu ya, tidak akan melepaskan sejengkal tanah pun kepada negara luar. Untuk menyelesaikan urusan seperti itu hanya ada satu, membunuh atau dibunuh. Coba, ini lebih sadis daripada Benjamin ya. Tetapi itulah yang terjadi saudara. Ya. Nanti mungkin lebih agresif lagi. Ini politik dunia, investasi saudara. Generasi milenial hari ini investasinya nggak mau nyimpan uang. Tetapi apa? Kripto, Bitcoin. Mereka nyimpan uang di dalam bank itu sudah dianggap kuno. Ya. Dan di sini sudah ada yang mulai main itu.
Teman saya di kantor pilot-pilot muda-muda sudah mulai main itu, saudara. Saya masih belum ngerti juga. Ya, tetapi mereka main investasi di kripto ini, di uang apa namanya Bitcoin, di apa, dan mereka berinvestasi di sana lebih nyaman. Tetapi ketahuilah bahwa hal-hal seperti ini memang harus terjadi, yang dulu tidak pernah terpikirkan, dan semuanya ini muaranya terhadap sistem, saudara, betul? Terhadap sistem penggenapan daripada wahyu itu tadi. Kita lihat sekarang ke dalam negeri, situasi yang akan kita hadapi, saudara. Politik dululah tahun 2024. Bahwa Jokowi sudah tidak bisa menjabat untuk menjadi presiden lagi, betul? Artinya semua orang itu berpotensi untuk menjadi kandidat. Bayangin saja, akan ada yang namanya jegal menjegal di sana. Akan ada yang namanya mungkin perang ayat, pemanasannya kan di Pilkada Jakarta kemarin. Ya. Dan saya ini bukan pengamat politik, tapi nanti kayaknya akan mengerucut di Pilpres nanti itu antara nasional dan agama. Udah itu. Kita ada di mana? Ya. Pilkada, saudara, 2024. Kemarin kita masih aman karena masih ada Clementinal yang bisa maju. Karena apa? Karena dia wakil, masih kuat lah. Jaringan hierarkinya di dalam ASN itu kuat. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ya. Dia diambil Tuhan. Dengan diambilnya dia, saudara, otomatis kandidat untuk menjadi gubernur di Papua itu terbuka. Bapak Ibu mendengar berita di Yalimo, Elelim, ketika diputuskan MK salah satu kandidat kalah, semuanya terbakar di situ. Kantor-kantor pemerintahan, termasuk Bank Papua, Pak Anto cerita itu. Itu uangnya terbakar, Mbak. Saya tanya, saya tertarik sama uangnya, enggak sama jiwanya ini. Uangnya terbakar, Mbak? Enggak, Mbak. Oh, ada di dalam brankas. Paling-paling kering-kering seperti dijemur. Oh, ya. Dan ini, saudara, berbarengan dengan Pilpres dan Pilkada serentak. Semuanya orang-orang baru. Kita bayangin situasinya seperti apa ke depan yang akan kita hadapi. Ini 2024. Ya. Yang sekarang kita hadapi yang punya anak-anak, biaya masuk sekolah dengan situasi yang seperti ini. Ya. Anak-anak masuk sekolah, ya, kami juga anak juga baru masuk sekolah di SD. Tentunya juga kita berpikir ini, biaya-biaya seperti ini. Dan sekolah itu tidak mau tahu. Pokoknya sudah ditanya seperti ini ya sudah. Ya. Kalau kamu mau masukkan anak sekolah ya sekolah. Ya. Kalau enggak ada ya sudah. Masih banyak yang lain yang mau. Itu berlaku baik negeri maupun yayasan. Saudara. Hari ini saya yakin banyak orang tua yang pusing dengan masuk anak sekolah ini, dengan situasi seperti ini. Apalagi diterapkannya namanya apa? PPKM. Ya. Memang berlakunya hanya ada di Jawa dan Bali. Tetapi akibatnya juga nyampe di kita, saudara. Pembatasan kegiatan masyarakat, ya, pembatasan kegiatan masyarakat ini berlaku di Bali, tetapi ada satu poin, saudara, di bawah itu sebenarnya begini. Orang yang melakukan perjalanan, saudara, perjalanan transportasi jauh, dia harus menunjukkan minimal surat vaksin yang pertama. Kalau belum divaksin, berarti tidak bisa melakukan penerbangan. Kalau ini diterapkan saklek tuh ya, tapi saya nggak tahu di Papua karena saya juga sekarang kalau disuruh ke Jakarta juga mikir-mikir, saudara. Kalau dulu seneng tugas ke Jakarta, wah ini rekreasi ini sambil refreshing gitu. Kemarin ditunjuk kok Jakarta ada apa namanya diklat untuk sesuatu yang baru. Zoom sajalah, enggak wes gitu ya. Ini pengurusan pesawat juga begitu, saudara. Harus ada teman dari perhubungan yang datang ke sini untuk melihat pesawat. Saya bilang, kalau Bapak memaksakan ke kantor kami, nanti kami tidak ada yang menemui. Karena kami ragu dan takut. Bagaimana turun dari pesawat satu mobil tanpa ada dicek-cek dulu. Ya daripada gitu mendingan kita zoom, pesawat kita zoom aja ini loh sudah diperbaiki komponennya ini. Karena apa? Memang di sini diharuskan bahwa orang yang melakukan perjalanan transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin. Ini pertama ini permulaan ya. Permulaan, saudara. Ini yang saya sudah khotbahkan mungkin 4 bulan 5 bulan yang lalu, bulan-bulan 2. Ya, bahwa kartu vaksin itu menjadi satu syarat selain daripada EHAK ya, untuk mengisi
Dan ehak itu gunanya adalah mengontrol keberadaan kita. Dari sini kita ke Jakarta, kita ke alamatnya di mana. Meskipun kita bisa bohong saudara, tetapi di ehak itu yang kita daftarkan adalah email kita dan nomor HP kita. Itu sangat mudah diketahui di mana posisi kita. Ini persiapan-persiapan ke depan untuk mengontrol keadaan manusia. Ya, untuk mengontrol bagaimana sekarang ini penjajahan tidak didasarkan atas bangsa-bangsa. Kalau dulu pengendalian global itu dikendalikan adalah negara. Diberi utang, diberi utang, diberi utang. Ya, presiden nanti didukung, habis itu keputusannya disandra. Tetapi sekarang tidak, saudara. Sekarang lebih ekstrim lagi, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas di atas yang tidak kita ketahui ini, sekarang mereka lebih mengontrol kepada pribadi-pribadi orang. Negara mereka nggak anggap. Tetapi pribadi kita ini dikontrol dengan sistem-sistem yang ada. Tinggal kita bagaimana menyikapi masa yang susah ini. Iman kita ini harus dikuatkan, saudara. Makanya saya mengambil tema hari ini bahwa beriman di masa yang sukar. Kalau kita berbicara beriman di masa sukar, tidak jauh-jauh pasti kita larinya ke Ayub. Sudah berapa kali kita berbicara masalah Ayub di masa dia kesukaran, di masa, dan saya tidak bosan-bosannya. Kalau Bapak Ibu melihat renungan membaca yang kami bagikan beberapa minggu ini tentang Ayub, penderitaan, bagaimana dia alami. Di masa susah saudara, ketika semua seolah tertutup, orang menghindari kita, bahkan Tuhan dalam tanda kutip tidak mendukung kita, bagaimana respon kita bersikap saudara. Jika kita salah mengambil sikap di saat-saat yang seperti ini saudara, kita bisa-bisa menjadi ateis loh. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa ateis itu adalah orang-orang yang memang dari kecil tidak percaya Tuhan. Tidak saudara. Orang Kristen itu banyak juga yang menjadi ateis. Karena apa? Mereka memaksakan kehendak, memaksakan firman Tuhan, dan itu tidak terjadi, akhirnya Tuhan tidak ada. Ngapain juga? Mendingan menjalani kehidupan sesuai dengan nasib, rencana-rencanaku, jalan-jalanku, tak atur-atur sendiri, ya, akhirnya sentralnya ke pribadi kita. Nah, ini yang bahaya saudara. Ayub mengalami suatu tekanan saudara di dalam Ayub 9 ayat 1-6. Mungkin nggak kebaca dari belakang ya, jadi saya bacakan kepada teman-teman. Bapak Ibu bisa baca juga di dalam Ayub 19 ayat 1-6. Begini, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ayat yang kita baca ini adalah suatu respon Ayub terhadap 3 sahabatnya yang di dalam sebenarnya diharapkan oleh Ayub adalah menjadi penasihat penghibur atas derita yang dialami. Tetapi di sana dikatakan bahwa Elifas, Bildad, dan Zofar ini justru menyalahkan Ayub atas kejadian yang ada. Engkau ini orang berdosa, engkau ini orang jahat, engkau ini sudah dikutuk oleh Allah. Intinya seperti itu. Ya. Situasi seperti itulah yang dialami oleh Ayub, saudara. Jadi ketika Ayub 19 kita baca ini adalah situasi di mana dia sudah tidak punya apa-apa. Dia sudah tidak memiliki harta benda, anak sudah tidak ada, istri juga nggak dijelaskan. Yang jelas pada waktu di Ayub 1 istrinya mengutuk Ayub 2. Suruh Ayub mengutukin Allah, nggak tahu dia lari atau bagaimana. Tetapi yang jelas dia tinggal seorang diri. Ya, situasi yang susah, masa yang susah. Kita melihat saudara Ayub, orang kaya, dan itu memang Alkitab mengatakan seperti itu. Ya, bahwa dia memiliki Ayub 1 ayat 1-5, saya nggak bacakan saudara. Di situ juga ada kecil, tetapi saudara sudah tahulah bahwa Ayub di sana itu orang kaya, ya, orang saleh, orang yang jujur dan takut akan Allah. Dan pernah saya ketika berkhotbah
menghitung-hitung kalau dikurskan ke rupiah sekitar 76 M. Nah, itu perkiraan biaya dia. Dan itu habis dalam 1 hari, 1-2 hari. Kira-kira stres enggak seperti itu? Stres. Tetapi Alkitab katakan Ayub di sana tetap dia tidak mengutukin Allah. Tetapi ini yang saya mau katakan bahwa Ayub itu orang kaya. Dan ketika dia kaya saudara, ini yang dilakukan oleh Ayub. Di saat dia dalam posisi kaya, ya, Ayub 29 ayat 1 sampai 25, banyak ini, tetapi Bapak Ibu baca sajalah nanti di rumah. Ini tentang kehidupan Ayub ya. Ia dikasih Tuhan, ayat 5 sampai 6. Kenapa ia dikasih Tuhan? Karena ia hidup saleh, jujur saudara, sehingga apapun yang dibuatnya dia berhasil dan menjadi orang yang kaya di wilayah itu. Dia dikasih oleh Allah. Yang kedua saudara, karena dikasih oleh Allah itu dia melihat bahwa ini semua bukan dari saya, ya. Makanya dia menjadi apa? Kepribadiannya itu bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Meresponi kebaikan Allah, maka di saat dia masih kaya itu saudara, dia menggunakan apa yang ada, pengaruhnya, kekayaannya, itu dipakai untuk mengasihi Allah dengan apa? Dengan cara membantu orang-orang. Yang pertama, hidupnya diabadikan menolong orang-orang susah. Itu Ayub 12 ayat, Ayub 29 ayat 12. Hidupnya diabadikan menolong orang-orang susah di sana. Ini Alkitab yang mengatakan saudara, kesaksian tentang kehidupan Ayub di saat dia masih kaya. Yang kedua, dia menghibur orang-orang yang menderita, ayat 13. Yang keempat, bagi orang tertindas, ia adalah pembela. Dia diharapkan oleh orang-orang yang hidupnya mengalami ketidakadilan di dalam hal, mungkin di dalam hal bertata negara dia tidak mengalami ketidakadilan, di dalam usaha juga dia mungkin mengalami ketidakadilan, tetapi Ayub ya selalu dirindukan oleh orang-orang yang tertindas. Ayat 14 sampai 17. Ayat 4, bagi orang lalim ia sebagai hakim yang tegas. Dia tidak kompromi saudara. Dengan otoritas, dengan wibawa, dengan kekayaan, dengan pengaruh yang ada, ya, dia memposisikan diri sebagai orang yang jujur, orang yang saleh dan tegas, tidak kompromi. Sebagai akibat dari ini kehidupan Ayub saudara, dalam hidupnya dia dihormati orang. Ya. Orang muda hormat kepadanya, ayat 7 dan 8. Anak-anak muda pun hormat pada Ayub. Pejabat tinggi pemerintahan pun segan terhadap Ayub karena kejujurannya. Ya. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh orang lain. Senang enggak kita dengan posisinya Ayub seperti ini saudara? Kita keluar, orang semua menyapa, mendahului menyapa. Bapak Ayub, selamat pagi. Ya. Pak Ayub, saya hari ini tidak ada makanan bisa ke. Oh silahkan langsung ke sana. Sembelih satu, apa itu domba yang ada di situ. Hartanya banyak. Ya toh? Dia membela orang yang tertindas, ya menghibur orang-orang yang menderita, dan hidupnya itu jujur saleh saudara. Dikatakan tadi di situ dikatakan ketika anaknya mengadakan pesta, Ayub selalu mengadakan korban untuk apa ya? Untuk meminta pengampunan atas anaknya itu dilakukannya senantiasa. Berarti continue. Dilakukan itu berkali-kali, bukan hanya satu kali untuk menguduskan anaknya yang habis pesta-pesta saudara. Inilah kehidupan Ayub yang mungkin sebenarnya kita hanya taunya kaya dan harta benda. Betul? Tetapi di dalam tindakan-tindakan dia, ya inilah yang dia lakukan saudara. Dia terhormat, kehadirannya ditunggu-tunggu oleh orang. Dan sesuatu menimpa dia. Orang kaya mendadak miskin. Kalimat mendadak itu bagaimana ya? Tiba-tiba ya. Jadi bangkrutnya itu bukan hari ini bangkrut bisnis di sini, 1 bulan lagi ini gulung tikar, 1 bulan lagi yang C, yang D. Enggak saudara. Alkitab di situ dikatakan bahwa dia mendadak miskin. Ayub 1 ayat 13 sampai 17. Saya juga enggak baca, terlalu kecil di situ. Tapi di situ dikatakan bahwa
seluruh harta bendanya ya itu baik dijarah maupun dibawa ya dijarah sama dibawa lari orang oleh sama. Dan bukan hanya harta bendanya saja, bukan hanya hewan-hewannya, tetapi juga penjaga-penjaganya pun juga dibunuh di sana. Hanya satu yang dibiarkan hidup untuk lapor kepada Ayub. Orang yang hidupnya tadi seperti itu, mendadak semuanya tuh lenyap, saudara. Mendadak miskin, ya mendadak lah ini, mendadak. Lanjut lagi, mendadak lagi saudara. Ya, mendadak apa? Sendirian. Karena apa? Anak-anaknya yang 7 itu juga mati di hari yang sama. Stres enggak kita? Saya nggak bisa bayangkan saudara, tapi ya janganlah ya gitu. Misalkan Tuhan ambil satu aja saya belum siap juga misalkan. Harus melewati perenungan itu. Ya. Ini 10 saudara. 10 di hari yang sama setelah dia kehilangan harta benda. Yang awalnya orang yang hidupnya seperti tadi saya katakan. Mendadak sendirian. Dan juga saudara mendadak lagi bahwa di situ dikatakan masih terus mendadak. Mendadak berpenyakitan. Ya. Apa dikatakan? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Orang yang dihormati, orang yang disegani, tiba-tiba dia miskin, tiba-tiba keluarganya diambil, tiba-tiba kesehatannya turun. Dan sakitnya bukan sakit batuk, bukan sakit panu, tetapi sakitnya bara. Lihat saja bara itu di dalam KBBI. Itu sakit apa yang ada nanahnya gitu loh saudara ya. Dan itu nyeri, gatal. Dan itu dikatakan bukan hanya ada di tangan, tetapi dari ujung kaki sampai ujung kepala saudara. Penderitaan kita seperti Ayub enggak ya sampai hari ini? Belum ya? Belum. Paling kita yang diserang Tuhan mungkin dalam perekonomian, ya fisik kita mungkin belum dotak-atik sama Tuhan, betul? Keluarga kita belum dotak-atik sama Tuhan, ya sebagian ada. Ya. Tapi mungkin perekonomian itu pun nggak dibangkrutin sampai habis, hanya seret-seret aja dengan PPKM mungkin, ya KKIPN ya, pembatasan jam 8, ya seret-seret saja, tetapi ya cobalah kita lihat apa yang dilakukan oleh Ayub begitu ya. Itu penderitaan-penderitaan Ayub saudara yang kita ketahui tetapi jangka ini tapi yang mendadak-mendadak ya. Itu yang mendadak-mendadak. Artinya ini. Nah, jangka panjangnya saudara kita bisa melihat bahwa istrinya pun membenci Ayub. Ya, kalau di dalam Ayub 1 atau 2 itu kan kutukilah Allahmu. Ya, tetapi di Ayub 19 ayat 17 saudara, di situ istrinya pun membenci, lengkap sudah penderitaannya ya. Istrinya membenci Ayub, berikutnya lagi apalagi, saudara kandungnya pun membenci. Biasanya kalau kita ada masalah saudara, larinya kita kemana? Ke istri, cerita kita ya. Habis istri cerita mungkin kita kemana? Ke saudara kandung. Karena itu kita teman dari kecil. Cerita, tetapi Ayub dibenci oleh saudara kandungnya. Berikut lagi, teman-teman bisnisnya pun menghindar dari dia. Contohnya, meskipun datang, tetapi datang untuk menghakimi. Lengkap nggak penderitaan ini? Tak tambahin lagi saudara penderitaan Ayub nih, ada lagi nih. Ya. Pun saudara tidak mau merespon terhadap Ayub saudara. Dikatakan Ayub 19, budak itu harusnya kan tidak ada kata tidak, betul? Budak di dalam zaman dulu saudara jangankan nama aja nggak bisa disebut. Tidak ada hak sama sekali. Tetapi penderitaan Ayub dalam Ayub 19 ayat 15 sampai 16, budak pun dimintain tolong sama Ayub, tidak respon saudara. Sampai sedemikian hinakah Ayub, sehingga budaknya pun tidak merespon permintaan Ayub. Ya, masih kurang lagi penderitaan, tak tambahin lagi saudara. Ini menjadi bahan ejekan bahkan sampai anak-anak pun saudara
itu mengejek Ayub. Ayub 19 ayat 18. Ya. Masih kurang. Tak tambah satu lagi. Sahabat karib pun tidak menolong, justru menjadi hakim atas Ayub. Ini lengkap sudah penderitaan Ayub. Nanti kalau saudara menemukan hal lagi penderitaan, ya sharingkanlah di grup. Oh Pak, ada yang kelewatan ini Pak penderitaannya. Biar lengkap, biar kita memahami bahwa di situasi sukar, susah, ya kita lihat aja lah, kita coba melihat. Kalau melihat seperti ini jangan melihat akhir hidupnya Ayub, Bapak Ibu ya. Kita lihat proses demi prosesnya. Sampai-sampai saudara, Ayub saudara, kok nggak bisa ya? Sampai-sampai saudara, Ayub mau menyerah untuk menghadapi penderitaan yang ada saudara. Dia berpikir untuk menghadapi penderitaan ini hanya ada dua jalan saja. Yang pertama adalah berharap untuk tidak pernah lahir di dunia sehingga tidak merasakan penderitaan, tapi ini sudah lewat. Dia sudah lahir. Yang kedua apa? Ya secepatnya lah aku meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Secepatnya lah aku mati sudah supaya tidak mengalami penderitaan. Hanya dua solusi yang dia pikirkan sempat sebagai manusia ya. Sebagai manusia Ayub berpikiran ini wajar juga. Ya, kita aja yang muda-muda hanya diputus cintanya aja sudah kayak makan sudah nggak enak. Untuk apa aku ada di dunia ini? Orang yang selama ini kucintai gitu, mencampakkan aku. Hidup tidak ada artinya lagi. Ya. Padahal ikan asin masih enak loh. Ikan teri masih enak saudara. Apalagi di belakang hari ini, weh luar biasa itu ada ayam, ada ikan. Ini yang dialami oleh Ayub sebagai manusia biasa saudara. Dan kita bisa melihat pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Ayub, dia tetap beriman di masa yang susah itu. Dia tetap beriman di dalam situasi yang saya sudah jabarkan tadi, dari orang yang kaya, yang terpandang, pejabat pun segan kepada dia, orang-orang muda pun menghormati, tiba-tiba hancur seperti itu, bahkan dia hampir menyerah, tetapi puji Tuhan kita bisa melihat bagaimana Ayub masih beriman di masa sukarnya, yaitu di dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27 dikatakan seperti ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, ingat, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara, Ayub mengucapkan ini, apakah posisinya dia sudah dipulihkan Allah? Belum saudara. Ayub mengucapkan mataku sendiri menyaksikannya akan pembelaan Allah. Mataku sendiri akan melihat bagaimana Allah mengangkat aku dari derita ini. Dia beriman saudara. Ini yang perlu kita pelajari daripada Ayub. Penderitaan kita belum seberapa. Ini kalau dikatakan bandingkan dengan Ayub saudara. Di masa susah ini saudara, Ayub berkomitmen dan dia percaya bahwa matanya sendiri akan melihat bahwa Allah membela aku. Aku akan dipulihkan dan itu iman dia. Dan sebagai akibat saudara, sebagai akibat daripada iman dia, ya, dia memang melihat pembelaan Allah di masa hidupnya. Harta bendanya dipulihkan, betul? 2 kali lipat. Ayub 4 ayat 10. Lanjut lagi, apalagi yang dipulihkan? Hubungan dengan saudaranya dipulihkan. Ayub 42 ayat 11. Relasi hubungan dengan saudara-saudaranya dipulihkan. Apalagi saudara? Relasi bisnisnya dibangun kembali oleh Allah. Ayub 41 ayat 11 juga. Apalagi di sana? Keluarga Ayub, saudara. Ya tidak tahu entah itu masih dengan istri yang pertama atau istri yang berikutnya. Alkitab tidak catat dan saya tidak berani membuat statement dia dengan istri pertama juga, kita tidak tahu saudara. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa pada akhirnya dia memiliki keluarga yang bahagia. Anaknya kembali 7, ya, yang 3 cewek ini cantiknya luar biasa, Alkitab kan katakan begitu, di wilayah itu. Jadi cantiknya kalau di AB, seluruh AB ini dia paling cantik. Kayak apa ya?
Pasti banyak itu anak-anak raja bangsawan yang mau meminang Ayub. Tentunya dengan membawa uang susu yang banyak. Ini aku membawa ini, jadilah ini supaya jadi menantuku. Ya. Dipulih, saudara. Apalagi yang dipulihkan saudara? Dia panjang umur saudara. Umurnya Ayub dikatakan berapa meninggal? 120 kalau nggak salah di dalam Ayub 42 ayat 16. Kalau saya nggak salah ya. Dan yang terakhir saudara, ini harapan daripada semua orang yang hidup. Karena orang yang hidup semuanya pasti meninggal. Tapi Ayub meninggal di dalam damai. Dia melihat cucu, melihat anak, dan tidak meninggalkan hutang kepada anak-anaknya saudara. Ayub meninggal dalam damai. Dipulihkan semuanya. Diawali dari mana? Diawali ketika dia membuat komitmen beriman di masa yang susah. Dia percaya bahwa mataku sendiri akan melihat pembelaan Allah. Dan dia melihat saudara. Ini semuanya Alkitab yang katakan. Ini semuanya Alkitab katakan saudara. Terus pelajaran yang bisa kita ambil apa saudara? Ayo punya keluarga, kita punya keluarga? Ada tanda tanya ya. Kita punya keluarga Bapak Ibu? Punya. Entah itu adik, saudara, entah itu di kampung. Ya. Ayo punya masalah kita? Kita punya masalah. Ada yang gak punya masalah? Matias? Ah luar biasa Mas. Saya harus berguru kepada Anda. Situasinya susah saudara. Ayub mengalami situasi yang susah. Bahkan situasi yang dialami Ayub ini penyebab eksternal dan internal. Artinya penyebab eksternalnya dari luar. Dia mendapatkan olok-olokan dari orang. Ya, dia dikatakan bahwa kau berdosa makanya Tuhan hukum. Ya, dari dalam apa? Hidupnya, pribadinya, artinya tubuhnya itu sakit, saudara. Di sini kita kayaknya nggak sama deh. Ya. Ayub sempat berpikir menyesali hari kelahiran dan lebih baik mati. Pernah kita ketika masalah begitu berat, kita berpikir kenapa aku dulu lahir ya. Mendingan aku nggak ada di dunia. Supaya aku nggak kecewa seperti ini. Orang yang selama ini aku junjung-junjung, aku berharap, aku sanjung-sanjung. Ternyata menikam dari belakang. Sakitnya itu di sini. Di sini saudara. Kita menyesali itu. Pernahkah kita seperti itu? Mungkin sebagian kita di sini pernah. Sebagai manusia. Berikutnya, ayo bertekun dan menjalani kehidupan dengan sabar dan setia. Kita, meskipun Ayub sempat oleng, tetapi dia pada akhirnya mengambil suatu komitmen bahwa dia menjalani itu dari hari ke hari, itu dengan setia, dengan sabar. Nah Pak Sabar ini loh saudara yang susah memang. Karena Pak Sabar ini orang Jawa jadi. Ya, jadi sabar dan setia dia jalani saudara. Dan beriman bahwa Allah pasti membela perkaranya saudara. Ayub beriman, apakah kita hari-hari ini beriman Allah sanggup membela perkara kita? Ini pertanyaan yang perlu Anda jawab di dalam hati dan pikiran saudara. Kita sudah berusaha, kita sudah saudara, melakukan dengan segala kekuatan kita, relasi-relasi kita hubungi lagi di masa susah ini. Tetapi tiba-tiba peraturan keluar, tiba-tiba orang gak ada respon saudara. Ada cerita saudara dari anak muda yang mencari pekerjaan. Dia masih muda dan dia mencari pekerjaan di tetangganya. Dan tetangganya ini memang kebetulan mencari pekerja dan pekerja yang dia butuhkan adalah pemotong kayu. Singkat cerita, dia melamar dan diterima. Hari pertama, pemuda ini dikasih kapak, saudara. Ini kapak untuk kamu kerja setiap hari. Maka dari hari itu besoknya dia bekerja, saudara. Hari itu dia bisa menebang 29 pohon. Kaget ini. Wih, luar biasa kok kuat ini. Ya. Hari berikutnya, menginjak kepada hari yang ke-10, hari yang ke-19, hari yang berikutnya. Dia semakin giat saudara bekerja nih. Karena apa? Karena dia dengan berpikiran bahwa semakin giat bekerja, hasilnya semakin banyak. Tetapi apa yang didapat? Bahwa pohon yang ditebang semakin hari itu semakin berkurang yang dia dapat. Lalu juragannya ini, bosnya ini tanya, bro, kok pendapatanmu
Di dalam menebang pohon ini kok semakin berkurang, apakah kamu malas? Tidak, saya tetap bekerja dari pagi sampai sore. Tenaga yang sama, kekuatan yang sama, justru dengan pengalaman hari-hari yang lalu aku pakai. Tapi kamu menyadari enggak bahwa pendapatanmu yang kamu tebang pohon ini semakin berkurang? Iya saya sadari dan kami belum menemukan itu. Lalu bosnya ini bilang begini, ketahuilah, saya sebenarnya tahu masalahnya adalah pernah enggak kapak itu ya, kamu asah. Dan dia bilang apa? Saya tidak sempat dan tidak ada waktu untuk mengasah kapak ini. Karena kalau aku mengasah kapak ini, maka waktuku untuk menebang pohon itu nanti akan berkurang dan aku nanti akan rugi. Saudara, apa aplikasi dari cerita ini, saudara? Aplikasi di sini bahwa di saat susah atau di saat bekerja, ada kalanya kita karena hari ini kita berhasil, kita terus, tapi pendapatan kok semakin menurun, situasi kok semakin tidak menguntungkan, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, oh kemarin aku jatuh di sini, nggak keulangi lagi, tetapi kok tetap susah, saudara, perlu yang namanya kapak tadi itu diasah. Artinya apa? Kapak saya ibaratkan itu adalah doa saudara. Kapak itu adalah fasilitas iman saudara kepada Tuhan. Ketika kita mengalami seperti ini, adakah waktu bagi kita untuk duduk, diam, merenungkan pertolongan Tuhan? Di saat kesusahan seperti ini saudara, adakah waktu kita masih tetap setia duduk di bawah kaki Tuhan? Tuhan tolong saya tidak mampu. Adakah kita seperti itu? Atau kita buang-buang waktu. Kalau aku 1 jam duduk dengan Tuhan berdoa, waktuku akan berkurang bekerja saudara. Saudara yang terpenting itu kapak itu harus tajam. Iman kita saudara itu harus kuat saudara. Ketika itu kuat maka kerja kita akan dikendalikan dan dituntun oleh itu. Maka ingatlah di saat ketika kita susah, di saat ketika kita saudara mengalami cobaan yang mungkin kita hampir-hampir menyerah, ingatlah undangan daripada Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini siapapun kita memiliki beban berat saudara, mari kita responi undangan Kristus ini. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari tidak usah memperhitungkan melihat-lihat masa lalu saudara. Kita mulai dari mana? Kita mulai dengan apa? Dengan tidak usah membandingkan masa lalu begini enak, masa lalu begini, seandainya tidak begini, seandainya tidak begini, seandainya tidak salah langkah, aku enggak seperti ini. Stop. Ya. Dan saya kemarin ditegur karena saya tidak bisa melepaskan masa lalu ketika orang tua dipanggil. Dan puji Tuhan, sekali lagi Tuhan ingatkan melalui jemaat di tempat ini saudara. Kita responi panggilan Allah dengan apa? Dengan tidak dengan stop mengasihi masa lalu saudara. Masa lalu tidak pernah mengasihi kita, amin. Masa lalu itu gak punya hati, gak pernah mengasihi kita saudara. Kalau kita mengasihi masa lalu, kita ini kasihan deh loh. Ya. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Start mulai hari ini buat komitmen. Dengan mataku sendiri aku melihat pembelaan Allah. Dengan mataku sendiri aku melihat pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk segala masalah yang aku hadapi. Kita mulai dari situ saudara. Ya. Yang namanya punya masalah pasti saudara. Dan ini masa-masa yang susah saudara. Yang bicara di tempat ini pun juga mengalami masa sukar saudara. Iya. Pesawat 8 bulan gak terbang. Ya. Semuanya ada masalah tergelincir. Asuransi yang satu belum membayar. Ya. Yang satunya lagi proses. Ya, artinya apa saudara? Susah juga. Mencoba mencari sampingan yang namanya juga ingin punya keluarga ya meskipun hamba Tuhan kan juga saya pikir juga enggak mencoba buka martabak saudara. Baru jalan 3 bulan. Bulan yang ketiga ada rahasia penertiban lokasi di Sentani. Orang tidak mau menyewakan 1 bulan vakum enggak jual. Tetap memberi makan orang. Kos yang ada. Wah susah juga saya saudara. Ya. Ini kemarin pindah lagi dapat tempat di Doyo. Begini ada pembatasan. Mungkin belum di kota belum, di kabupaten belum. Di sini sudah ada pembatasan, tapi di kabupaten belum. Dan puji Tuhan yang saya lihat kayaknya di kabupaten tidak dilakukan pembatasan, tetapi dimaksimalkan vaksinasi. Itu informasi yang saya dapat. Di kabupaten tidak ada pembatasan, tetapi dimaksimalkan orang untuk ikut vaksinasi. Itu
sementara informasi dari yang kita dapat di medsos ya. Artinya saudara, saya punya masalah. Kita semua punya masalah. Marilah kita dengan firman ini, kita sama-sama untuk berkomitmen seperti Ayub tadi. Mau ya? Mau melihat pembelaan Allah dalam kehidupan kita? Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Saudara, kita responi firman Tuhan ini. Tuhan kita mampu saudara untuk menunjukkan jalan. Tuhan kita Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sekali lagi dari awal. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, bisa terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya kemenangan. Pasti bisa terjadi, bisa terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, amin, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi. karena Sekali katakan sama-sama, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Amin. Amin. maka semuanya Amin Tuhan. kemenangan. Pasti
pemulihan, pemulihan pasti bisa terjadi, berkat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Ada waktu sejenak bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ada waktu sejenak untuk kita bisa melihat perjalanan hidup kita sampai dengan detik ini. Jika sampai hari ini kita masih berkumpul dengan persoalan, permasalahan, dan saudara merasa bahwa itu berat dan seolah-olah tidak mampu lagi, saudara lihatlah kisah hidup daripada Ayub. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Ayub di dalam kehancurannya, dia beriman di masa yang susah. Ke depan kehidupan ini tidak semakin gampang. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa menjelang hari-hari akhir, itu hari-hari atau masa-masa sukar. Tetapi di sana Tuhan juga ada janji bahwa setiap orang yang mau merenungkan firman siang dan malam, maka orang itu seperti tanaman yang berada di tepi aliran sungai. Orang tersebut tidak akan berkekurangan. Penghiburan selalu ada dan disediakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Semuanya Engkau tahu. Di dalam hati pikiran kami, Engkau tahu Tuhan. Selama ini mungkin kami menyerah. Ada rencana kami untuk meninggalkan iman. Atau mungkin hari-hari ini kami sedang kecewa dengan seseorang oleh karena orang tersebut tidak memiliki respon apa-apa di saat mengalami kesusahan. Saudara, hari ini adalah waktu bagi kita untuk membangun komitmen. Saat ini waktu bagi kita untuk memulai kembali melangkah dengan iman bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus mengundang kepada setiap orang yang letih lesu, yang berbeban berat, untuk boleh datang kepada Dia. Dan Yesus mengatakan sendiri bahwa aku akan memberi kelegaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mulai hari ini kami siap memulai start hidup kembali bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan firman Allah, bergandeng tangan untuk menjalani hari-hari ke depan. Arahkan kami dan tunjukkan kami untuk kami boleh mengambil jalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sekalipun di sana ada persoalan masalah, maka kami akan mampu melewati. Kami Tuhan akan terus berjalan dan grafik iman kami akan terus naik. Hingga pada akhirnya kami rindu seperti yang Ayub alami. Bahwa kehidupannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, perekonomiannya dipulihkan. Dia bisa melihat anak cucu. Dan dia bisa mengakhiri pertandingan iman di hidupnya di dunia ini. Meninggal dengan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan kami bersyukur untuk firman hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai mengabarkannya. Tapi Roh Kudus biarlah Engkau memberi daya ingat yang baik kepada umat-Mu, domba-domba di tempat ini. Sehingga ke depannya umat-Mu terus berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Allah, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Baik, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Roti yang sudah ada di tangan kanan Bapak Ibu, angkatlah di atas kepala Bapak Ibu dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Anggur yang ada di tangan kita, angkatlah di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.